Dalam 2 minggu terakhir, harga Bitcoin sempat turun hampir 10% ke $39.000. Alhasil kripto lainnya pada ngikut turun juga. Akan tetapi, Bitcoin berhasil naik lagi ke $40.000 bertepatan dengan antisipasi hasil sidang FOMC pertama di tahun 2024 di Amerika. Nah, emang gimana sih hasil dan pengaruhnya itu ke kripto? Di video ini aku akan share analisis harga Bitcoin, Ethereum, dan 3 kripto lain yang banyak di-request oleh audiens koinvestasi. Yang terakhir ini underrated banget, masih bisa masuk sebelum bull run. Kita akan kilas balik dalam 1 bulan terakhir, ada update apa aja dari performa 5 kripto yang sedang ramai, viral, ataupun perubahan harga yang terjadi karena sentimen dan narasi pada kripto tersebut. Tentunya video ini dibuat setelah tim koinvestasi membaca setelah isi question box di Instagram koinvestasi. Simak video ini sampai habis kalau kalian masih kepo banget nih pengen naruh duit di mana, tapi selalu aku tekankan kalau video ini bukan saran finansial ataupun investasi. Walaupun video ini juga memberikan hasil research, kamu tetap harus do your own research. Yang pertama, pasti kita akan membahas Bitcoin. Dalam 2 minggu terakhir, Bitcoin mengalami penurunan harga ke $39.000 setelah munculnya berita pengesahan Bitcoin Spot ETF. Padahal, Bitcoin sempat menyentuh harga $49.000. Adapun beberapa faktor penurunan harga Bitcoin ini bisa kita asumsikan dari momen-momen ini. Yang pertama, ada CME Gap di harga $39.000 sejak bulan Desember 2023. Lalu ada Grayscale yang diduga melakukan penjualan Bitcoin, dan terakhir terlihat di pola pergerakan harga BTC yang cenderung turun 3 bulan sebelum halving. Kita pernah membuat video yang membahas titik-titik koreksi harga Bitcoin. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ada sebuah celah atau gap di antara harga 39.000 hingga 40.000-an dolar pada chart CME Bitcoin. Celah ini terjadi pada bulan Desember 2023 ketika harga Bitcoin dibuka lebih tinggi dari harga penutupan sebelumnya. Biasanya market akan bergerak untuk mengisi celah ini. Selanjutnya, Bitcoin Trust dari Grayscale. Pengelola dana Bitcoin Trust Grayscale terlihat melakukan aktivitas transfer aset sekitar 3.974 BTC atau sekitar 2,49 triliun rupiah. Transfer ini diarahkan menuju Coinbase pada 11 hingga 18 Januari 2024. Hal ini diduga menjadi salah satu penyebab penurunan harga Bitcoin. Selanjutnya ada efek pra-Bitcoin halving. Mari kita lihat dari pergerakan harga Bitcoin setiap menuju halving di siklus-siklus sebelumnya. Dari pola yang kita ketahui, setiap 3 bulan menuju halving, Bitcoin mengalami koreksi, tetapi jika masih berharap dengan pola yang sama, bisa saja Bitcoin mengalami kenaikan setelah kita melewati momen halving. Jadi untuk sementara waktu, kemungkinan besar Bitcoin akan mengulang pola yang sama. Nah, kebetulan pas syuting video ini udah ada hasil sidang pertama FOMC di tahun 2024. Dan hasilnya suku bunga Amerika tetap di angka 5,5%. Biasanya kalau suku bunga tetap, maka pergerakan aset kripto cenderung akan stabil. Nah, walaupun kita sekarang berada di fase pra-halving, jadi market pada bearish atau merah, karena para investor cenderung menahan uang mereka ke tempat yang lebih stabil, contohnya mungkin stablecoin. Terbukti saat video ini dibuat, harga Bitcoin masih berada di level 42.000-an dolar. Walau sempat naik ke 43.000-an dolar beberapa jam sebelum pengumuman nilai suku bunga dari FOMC. Buat kamu para diamond hands Bitcoin sih, mau harga Bitcoin turun atau terbang tinggi, udah nggak perlu panik lagi dan FOMO ya. Hal ini justru menjadi waktu yang tepat untuk mengakumulasi dan menimbun Bitcoin sebelum nantinya mengalami lonjakan harga setelah halving. Nah, ayo ngaku, siapa yang rajin banget request ke tim koinvestasi buat bahas render? Render ini sempat menjadi perdebatan antara emang bagus atau cuma banyak yang ceiling aja. Kalau dilihat dari sisi teknologinya, render ini memang juaranya dari segi virtual reality atau VR dan gaming industry serta 3D teknologi. Perusahaan di balik render namanya Otoy, gimana cara bacanya, benar kan? Perusahaan di balik render namanya OTOY yang udah banyak kolaborasi sama perusahaan besar. Intinya, sistem teknologi render ini bisa memfasilitasi para seniman dan game developer untuk mendapatkan akses ke teknologi komputasi buat rendering yang lebih canggih. Harga token RNDR ini sih bisa dibilang terlihat positif ya. Sebulan ini token RNDR mengalami kenaikan 2% dan bertahan di level 4,6 dolar dengan harga tertinggi sementara pada tahun ini di level 5 dolar. Tepatnya pada tanggal 2 Januari 2024. Market cap dari render sendiri udah masuk ke top 50 besar berdasarkan website CoinMarketCap.
overall secara fundamental memang bagus banget. Apalagi dengan teknologinya yang akan dipakai Apple pada produk terbaru mereka, yaitu Apple Vision Pro. Nah, dari RSI time frame 4 jam sendiri, render tampaknya sudah mulai overbought atau para pembeli sudah mulai jenuh. Biasanya hal ini dapat menjadi faktor para investor akan menaruh uangnya di tempat lain. Tapi bagi kamu yang memang percaya dengan narasi AI, tidak ada salahnya untuk membeli ini. Cuma sekali lagi ini bukan ajakan membeli, tapi untuk melakukan riset sendiri terlebih dahulu ya. Tapi daripada fokus pada satu token yang digoreng terus, coba kita lihat ada kripto apa aja sih yang sudah terlewatkan. Next kita bahas Ethereum, soalnya gantian nih, ETH lagi menunggu keputusan ETF-nya setelah Bitcoin ETF dengan deadline pada bulan Mei 2024. Beberapa perusahaan yang mengajukan ada BlackRock, Grayscale, dan yang terbaru ada Standard Chartered. Selain itu ada upgrade pada ETH yang lagi-lagi difokuskan pada gas fee. Upgrade ini menurunkan gas fee pada layer 2 dan menambah fitur untuk mengoptimalisasi staking dan bridge. Dilihat dari Fear Index Ethereum masih di level green, di mana para investor masih agresif untuk melakukan pembelian. Secara teknikal dilihat dari chartnya, ada penurunan harga dari kenaikan yang dibawa Bitcoin ETF. Tapi sekarang udah waktunya beli belum sih? Kalau dilihat dari RSI-nya sih, masih normal-normal aja. Hanya saja, chart muncul cenderung turun mengarah ke harga support $2.255 setelah laporan FOMC. Dan kalau Ethereum break level $2.213, next supportnya selanjutnya ada di $2.210. Jadi seharusnya kita bisa wait and see dulu nih sebelum mengambil keputusan buat beli Ethereum. Nah, selanjutnya ada Solana. Jaringan blockchain yang satu ini lagi naik daun banget. Padahal dulu jaringan Solana sering mati dan kena roasting. Lah, blockchain kok kayak kantoran, ada jam kerja. Tapi Solana berhasil jadi salah satu kripto dengan performa terbaik di 2023 dan sampai sekarang masih gas terus. Market cap Solana pun sempat menembus 5 besar dan salip-salipan sama BNB. Ekosistem dari Solana pun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada awal tahun 2024, total volume lock Solana mencapai $2,3 miliar dan sekarang TVL Solana berada di level $2,56 miliar. Hal ini beriringan dengan banyaknya airdrop yang dilakukan di jaringan Solana. Emang sih Solana ini bukan kaleng-kaleng pertumbuhannya, bahkan render sendiri juga terintegrasi ke Solana. Perkembangan ini pun di luar prediksi yang pernah kita buat di video ini sebelumnya. Gak cuma itu, ternyata walaupun NFT kelihatannya sepi, ternyata volume NFT di Solana sempat memalak NFT di Ethereum. Aktivitas trading NFT di Solana terlihat cukup ramai dengan volume transaksi sekitar $228 juta. Di sepanjang Januari ini, banyak airdrop yang dikeluarkan dalam ekosistem Solana ini, seperti airdrop Memecoin WEN, di mana semua wallet aktif yang melakukan trading di DEX Jupiter mendapatkan airdrop sekitar 600 ribuan token WEN. Selain itu, terdapat sekitar 960.000 wallet Solana aktif yang juga kebagian airdrop Jupiter. Dari segi chart Solana sendiri sudah menembus bullish flag pattern di level $106, yang artinya Solana sudah berhasil pump dari resistennya di level $101. Setelah laporan FOMC keluar, Solana kembali bearish. Lalu chart yang awal mulanya resistance menjadi support, sekarang kembali lagi menjadi resistance. Chartnya sendiri sedang menuju support di level $86. Kalau lihat dari RSI-nya sih normal-normal aja, nggak terlalu overbought ataupun oversold. Tapi kalau menurut aku, Solana udah bisa dibeli dan diputar di DeFi mereka. Karena banyak ada rumor kalau DeFi di Solana akan mengeluarkan token untuk di airdrop ke para usernya. Yang diperkuat dengan banyaknya sistem poin yang dikeluarkan untuk mengukur aktivitas usernya. Nah, yang terakhir ada SEI, yang pada tahun lalu sempat bikin kecewa airdrop hunter, soalnya ngasih airdrop kecil banget, itu pun cuma bisa buat bayar gas fee. Blockchain yang berfokus pada desentralisasi keuangan ini sedang banyak diperbincangkan di platform X. Performanya saat ini sudah naik hingga 31% dari awal tahun 2024 dan sempat berada pada harga tertingginya di level $0,8 pada 4 Januari 2024. TVL dari SEI ini mengalami lonjakan dari $4,99 juta ke $16,36 juta, yang berarti ada pertumbuhan aktivitas DeFi di sana, khususnya pada platform liquid staking. Lonjakan ini mirip dengan Injective yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yang mana ada lonjakan aktivitas DeFi di atas jaringan itu secara tiba-tiba.
Saat ini sudah ada 8 DeFi yang berjalan di ekosistem SEI, dan rumornya mereka akan mengeluarkan token walau belum ada informasi yang resmi. Market cap dari SEI sendiri sudah masuk top 50 besar via CoinMarketCap dengan market cap sekitar 1,5 miliar dolar. Kalau kita lihat chartnya di time frame 4 jam berwarna merah, dan kemungkinan kembali ke support level di 0,59 dolar. Tapi kalau harga memantul kembali, maka resistance selanjutnya ada di level 0,69 dolar, dan jika breakout, arah selanjutnya di sekitar 0,78 dolar. Kalau RSI-nya sih lebih normal ya, dan cenderung sideways. Tapi kalau kamu mau beli, boleh aja, apalagi sudah ada DeFi liquid staking yang dapat mengoptimalkan keuntungan, dan siapa tahu akan ada airdrop-nya juga. Itu dia update terbaru dari 5 kripto dengan performa terbaik di tahun 2024 sementara ini. Jadikan video ini sebagai informasi tambahan dan referensi kalian. Keputusan mau jual beli atau hold tetap harus disesuaikan dengan strategi dan tujuan masing-masing. Kalau kalian punya opini yang berbeda, silahkan share di kolom komentar ya. Kalian juga bisa request ke kita bahas topik apa selanjutnya, dan jangan lupa like dan share video ini, serta jangan lupa buat subscribe ke channel Konvestasi, dan stay tune buat video kita selanjutnya. Karena di Konvestasi, semua bisa kripto.